شهر رمضان الذي mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan nggak kerasa nih Ustaz, Ramadan kalau kita hitung kalender tinggal beberapa hari lagi ya lebih kurang 2 bulan lagi Ustaz. Sebenarnya apa sih Ustaz persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan ini supaya kita dapat keberkahan di bulan Ramadan Ustaz? Baik, alhamdulillah tidak terasa ya, Ramadan sudah dekat. Sekarang sudah masuk bulan Rajab dan itu berarti kurang lebih 2 bulan kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Banyak memang pertanyaan apa yang harus dipersiapkan untuk menuju menyambut bulan Ramadan ini. Tentunya yang pertama harus kita persiapkan adalah berdoa kepada Allah SWT. Generasi salaf dahulu mereka bila selesai bulan Ramadan 6 bulan mereka berdoa agar amalan selama Ramadan diterima. Setelah 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya disampaikan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi tidak dengan doa yang banyak beredar di masyarakat. Ya, betul. Ya, yang mereka mengatakan Allahumma barik fi rajabina wa sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini doa yang tidak warid, tidak datang dari Nabi SAW. Tidak perlu diamalkan saja. Tidak perlu diamalkan. Kita berdoa masing-masing karena umur tidak ada yang tahu. Memang betul sisa 2 bulan. Tapi siapa yang menjamin kita sampai 2 bulan bisa berjumpa dengan Ramadan. Yang kedua tentunya persiapan yang harus kita lakukan adalah kita ngecek punya hutang tidak puasa Ramadan tahun kemarin. Karena Ibunda Aisyah beliau mengatakan saya memiliki hutang dan tidak bisa melunasinya kecuali di bulan Sya'ban karena kesibukan mengurusi membantu Rasul SAW. Mumpung sekarang masih ada 2 bulan, maka hutang-hutang Ramadan yang tahun kemarin jika masih ada dilunasi. Terutama bagi para wanita nih, para istri kita yang masih punya hutang kita tanya. Harus dicek ya deh. Harus dicek ya. Jadi suami juga rajin ngecek istrinya masih punya hutang tidak. Kalau masih punya hutang suruh bayar. Kalau memang sekarang dalam kondisi hamil atau menyusui dan tidak mampu untuk puasa, puasa qadha, puasa bayar hutang, maka boleh membayar dengan fidyah. Ya. Kemudian yang ketiga, tentunya ini tidak kalah penting dengan 2 persiapan sebelumnya, yaitu persiapan ilmu. Karena ilmu itu sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat. Banyak sekali hukum seputar Ramadan yang memang walaupun berulang tiap tahun, tapi kita masih butuh untuk belajar lagi, untuk berilmu lagi. Ya, apa sih syarat sahnya puasa Ramadan, ya, kemudian rukunnya dan seterusnya. Maka ilmu ini harus kita kaji, dan pengalaman kami dulu di Saudi Arabia, para masyayikh kalau sudah menjelang Ramadan mereka mengganti buku dengan membahas seputar puasa. Khusus Ramadan aja khusus puasa, pembahasan Ramadan. Jadi kalau sekarang sedang membahas kitab nikah seperti tadi ya, mereka akan ganti tuh pembahasannya. Jadi pembahasan puasa Ramadan. Hanya sementara di bulan Ramadan. Sementara untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena ilmu itu kata Imam Bukhari sebelum berkata dan berbuat. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat persiapan fisik kita. Jaga kesehatan. Masya Allah. Terlebih sekarang pandemi kita dalam masa pandemi. Ya, jaga kesehatan supaya kita benar-benar bisa maksimal di bulan Ramadan. Termasuk bentuk jaga kesehatan ini latihan puasa. Nah, kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah puasa sunnah sebulan full kecuali di bulan Sya'ban. Ini dalam rangka menjaga fisik. Karena bagaimanapun juga olahraga saja kalau tidak ada pemanasan betul. Bisa cedera, bisa kaku semuanya. Nah, puasa Ramadan juga begitu, harus ada pemanasannya. Pemanasannya apa? Puasa sunnah dimulai dari bulan Sya'ban. Tapi kita tidak mengkhususkan hanya nisfu Sya'ban. Karena puasa nisfu Sya'ban itu tidak ada dari Rasul SAW. Setiap hari mau puasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah silakan. Boleh ya? Boleh, tidak hanya tanggal 15 Sya'bannya. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, jangan lupa persiapan dana.
Bukan buat beli baju baru. Oh gitu deh. Bukan buat ngasih THR karyawan, bukan. Buat apa? Untuk banyak sedekah. Karena Nabi di bulan Ramadan paling dermawannya. Rasul kelihatan di bulan Ramadan. Nah, kita mau bagaimana kalau ingin bisa dermawan sementara keuangan tipis? Jadi harus persiapan dari sekarang, nabung supaya kita bisa sedekah tiap hari, membantu orang yang membutuhkan, ya, dengan meniru sifat kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diantara sebagian persiapan kita menuju Ramadan. Baik, jazakallahu khairan. Satu pertanyaan. Kalau persiapan terkait dengan duniawi, misalkan kita persiapan ngecat rumah atau membuat pernak-pernik di rumah menyambut Ramadan, itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih, Ustaz? Baik, persiapan duniawi yang sering kita lihat di sebagian masyarakat, ya, rumahnya dicat baru, sofanya ganti baru, bahkan di depan rumah dipasang lampu kelap-kelip seperti 17 Agustus gitu ya. Apakah ini juga persiapan yang dibenarkan atau tidak? Ini perkara dunia yang tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Artinya kalau memang cat rumah sudah kotor saat itu, ya tidak ada masalah dalam rangka menampakkan kegembiraan. Tapi persiapan-persiapan yang sifatnya tadi yang sudah kami sebutkan 5 poin ini tentu lebih utama. Jadi bukan hanya persiapan fisik ke rumah dengan cat baru, sofa baru, sementara iman kita tidak baru. Sementara sedekah kita tidak nambah-nambah atau bahkan berkurang karena alasan pandemi, jadi tidak bisa sedekah bulan Ramadan. Ini tentunya kekurangan. Beli cat bisa, sedekah nggak bisa. Nah, ini tentu kekurangan. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Syukran Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan manfaat. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa sampai di bulan Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.